Adegan pembuka menampilkan mantan agen CIA, Frank yang mencoba menjalani kehidupan normal bersama pacarnya, Sarah. Suatu hari saat berbelanja bahan makanan, Frank didekati oleh mantan kolega dan sahabatnya, Marvin yang mengungkapkan kekhawatirannya bahwa musuh masih mengejar mereka. Frank tidak mempercayai hal ini, sehingga dia menenangkan temannya, meyakinkannya bahwa mereka aman. Namun saat Marvin pergi, mobilnya meledak membuktikan bahwa asumsinya benar. Meski menyaksikan kejadian itu dengan matanya sendiri, Frank tidak percaya temannya sudah meninggal karena dia sering melakukan lelucon seperti itu. Terlepas dari itu, Sarah meyakinkannya untuk membahadiri pemakaman Marvin dan menyampaikan pidato yang penuh air mata. Setelah pemakaman, sekelompok agen pemerintah mendekati Frank dan membawanya ke fasilitas FBI. Yankee White menyatakan bahwa dia ditandai sebagai pensiunan sangat berbahaya atau RID. Selama interogasi, fasilitas tersebut tiba-tiba disergap oleh agen korup Jack Horton dan tim kontraktor militer swasta. Jack kemudian berhadapan langsung dengan Frank dan memberikan tawaran yang mengancam. Beri dia informasi yang dia perlukan atau dia akan menganiaya Sarah dari ujung kepala sampai ujung kaki tanpa ampun. Namun Frank belum siap mempertaruhkan nyawa gadisnya, jadi dia memutuskan untuk kembali ke zonanya sebagai petarung profesional. Meski diborgol, ia dengan terampil melawan kontraktor militer, menjatuhkan mereka satu demi satu. Pada suatu saat, dia hampir tertembak oleh seorang penyerang, namun Marvin datang menyelamatkannya, mengungkapkan bahwa dia masih hidup. Mereka kemudian meninggalkan kerana di dalam fasilitas tersebut sebelum keluar. Setelah kejadian itu, kedua sahabat itu kabur bersama Sarah. Dalam perjalanan, Marvin menjelaskan bahwa dia dan Frank sedang diburu karena mereka terdaftar sebagai peserta dalam operasi rahasia yang diberi nama kode Nightshade. Ternyata operasi ini dilakukan pada masa Perang Dingin dengan tujuan menyelundupkan senjata nuklir ke Rusia sedikit demi sedikit. Di tengah percakapan mereka mendengar suara-suara yang berasal dari bagasi mobil. Setelah itu Marvin mengungkapkan bahwa dia telah memegang direktur senior intelijen militer selama beberapa hari. Sementara itu, Jack pergi ke Pentagon untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Jenderal Angkatan Darat. Di sini kita mengetahui bahwa Jack adalah kontraktor pembunuh independen yang telah disewa oleh pemerintah AS untuk mendapatkan informasi tentang operasi Nightshade dari Frank. Namun kini setelah ia gagal, Jenderal bermaksud mempublikasikan makalah tersebut. Jack yang menentang gagasan tersebut menyerang sang jenderal dan membunuhnya. Dia pun kemudian berbicara dengan pejabat senior korup lainnya dan menyarankan agar mereka menyewa pembunuh bayaran terkemuka, Han Chubai, untuk membunuh Frank. Selain itu, Jack juga meyakinkan lembaga-lembaga internasional bahwa Frank dan rekan-rekannya adalah teroris yang sedang melarikan diri. Saat berita ini sampai The Secret Intelligence Service atau M16, Direktur Philip segera pergi menemui pembunuh bayaran lainnya, Victoria. Dia menawarinya sejumlah besar uang untuk membunuh para buronan. Pakai sekutu lama, Victoria menelpon Frank untuk memberitahu dia tentang kontrak barunya serta tentang Han. Di sisi lain, Frank, Martin, dan Sarah mengumpulkan informasi kepada intelijen militer yang diculik. Mereka menemukan bahwa seorang fisikawan bernama Dr. Edward Bailey menyembunyikan senjata nuklir yang diselundupkan di Moskow untuk digunakan di masa depan. Frank dan Marvin kemudian ingat bahwa mereka adalah bagian dari pasukan keamanan yang melindungi Edward, namun Marvin tewas dalam ledakan mobil. Sejak saat itu, lokasi pasti bom nuklir tersebut hilang. Kemudian ketiganya mencari di internet dan menemukan seorang pria bernama The Frog yang tampaknya mengungkapkan peran Frank dan Marvin dalam Nightshade. Nah, dalam adegan berikutnya, Han mendarat di New Jersey untuk melacak Frank. Namun saat dia hendak menganalisis senjata untuk misi tersebut, Frank, Marvin, dan Sarah dengan cerdik mencuri pesawat pribadinya dan terbang ke Paris untuk menangkap Katak. Setibanya di sana, mereka bertemu dengan kontra intelijen Rusia, Katja Petrokovich, yang juga menyelidiki Nightshade. Tampaknya Frank telah menjalin hubungan romantis dengannya di masa lalu yang terlihat saat dia menciumnya di depan Sarah membuatnya cemburu. Setelah itu Katja bekerja sama dengan mereka untuk menemukan Katak atau The Frog tadi. Keesokan harinya mereka berhasil menemukannya di sebuah bar. Sebelum masuk ke sana, Frank dengan tegas menginstruksikan pacarnya untuk tidak menatap mata targetnya, tapi Sarah yang nakal melakukan hal yang sama dan akibatnya Katak merasakan bahaya dan melepaskan tembakan sebelum melarikan diri dari tempat kejadian. Frank kemudian meminta Marvin untuk membawa Sarah ke tempat yang aman, sementara dia memutuskan untuk mengejar Katak bersama Katja.
Namun Sarah yang antusias ingin berpartisipasi dalam misi tersebut, mengejar target tersebut dengan mobil lain, mengabaikan instruksi pacarnya. Setelah pengejaran panjang di jalanan Paris, Frank dan Katja akhirnya bisa menangkap Katak dan membawanya kembali ke rumahnya. Mereka kemudian menyiksanya agar dia mengungkapkan informasi yang mereka perlukan, namun Sarah turun tangan. Dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan Katja, dia mencium Katak dan merayunya, berhasil meyakinkan dia untuk mengungkapkan semua yang dia ketahui. Katak kemudian memberikan mereka kunci kotak keamanannya. Malamnya, Katja memanggil Frank untuk pertemuan pribadi, berpura-pura ada sesuatu yang mendesak. Meskipun sudah diperingatkan oleh Marvin, Frank setuju untuk pergi, memastikan bahwa dia akan menangani semuanya. Namun situasinya berubah ketika Katja membawanya ke restoran dan memberinya obat sebelum mengambil kunci dari sakunya. Keesokan paginya, Marvin dan Sarah membawa Frank yang tidak sadarkan diri kembali ke kamar hotel mereka dan membangunkannya. Sarah jelas marah padanya karena kecerobohannya, tapi Marvin menegaskan bahwa segalanya masih terkendali. Dia mengungkapkan bahwa dia telah mengantisipasi persilangan ganda Katja yang menyebabkan dia memasang kunci palsu pada Frank. Kemudian pada hari itu, mereka bertiga menuju ke kredit Leonalis Bank dan mengakses berangkas Fogg. Di dalam, mereka menemukan dokumen yang menunjuk pada Edward sebagai pencipta bom Nightshade. Selain itu, mereka mengetahui bahwa fisikawan tersebut masih hidup dan dia ditahan di rumah sakit jiwa dengan keamanan maksimum di Inggris selama 32 tahun. Dengan informasi ini, ketiganya berangkat menemui Edward, dan dalam perjalanan mereka disergap oleh Victoria. Frank bertanya-tanya bagaimana dia menemukannya, dan Marvin mengungkapkan bahwa dialah yang memperingatkannya. Yang mengejutkan, Victoria ternyata berada di pihak mereka yang terlihat saat dia membantu mereka memalsukan kematian mereka dengan meledakkan kendaraan mereka dan memberi mereka lebih banyak waktu. Setelah itu dia bergabung dengan pasukan dan membantu mereka menyusup ke rumah sakit jiwa yang sangat aman. Sebagai panggiat dari rencana mereka, Victoria berpura-pura gila dan menciptakan kekacauan sehingga mengganggu para penjaga di rumah sakit jiwa. Frank menggunakan kesempatan ini untuk menyelinap ke rumah sakit jiwa melalui jendela, sementara Marvin dan Sarah menunggu di luar. Tak lama kemudian, Victoria dan Frank menundukkan beberapa anggota staf dan menyamar sebagai dokter sebelum menuju ke sel Edward. Saat memasuki sel, mereka menemukan Edward yang hiperaktif, yang tidak berdaya karena obat-obatan yang mengaburkan pikiran. Mereka mencoba menanyakan lokasi bom nuklir Nightshade, namun lelaki tua itu tidak menjawab pertanyaan mereka. Tak lama kemudian, penjaga Suaka mengetahui pelanggaran tersebut, mendorong mereka bergegas ke sel Edward. Merasakan keadaan mendesak, Frank melarikan diri bersama Edward, sementara Victoria tetap tinggal untuk mengulur waktu. Dalam adegan berikutnya, Frank dan timnya memutuskan untuk membawa Edward ke rumah persembunyian mereka di Moskow. Mereka berhasil mendarat di sana, namun sebelum mencapai tujuan, mereka disergap oleh Han. Keributan tersebut membuat polisi tempat sadar yang kemudian turun tangan untuk menangani situasi tersebut. Saat mereka menodongkan senjata kepada Han, Frank dan timnya berangkat dari lokasi kejadian, meninggalkan penyerang untuk berurusan dengan pihak berwenang. Han ini kemudian melampiaskan kemarahannya pada polisi, menjatuhkan mereka satu demi satu. Di sisi lain, Victoria ditangkap dan dibawa ke markas M16. Di sana dia dihadapkan oleh Direktur Philip yang memutuskan untuk menghukumnya seumur hidup karena pengkhianatannya. Namun begitu dia pergi, dia dengan terampil berhasil melepaskan burgolnya dan menaklukkan penjaga sebelum melarikan diri dari lokasi kejadian. Setelah itu kelompok Frank tiba di rumah persembunyian Marvin yang tidak tersentuh selama bertahun-tahun. Beberapa waktu kemudian, Edward melakukan detoksifikasi dan mengingat lokasi persis di mana dia menyembunyikan bom tersebut. Kremlin, sebuah kompleks yang dijaga ketat di pusat kota Moskow. Tanpa membuang waktu, kelompok tersebut menuju ke arah yang sama dan menyusup ke dalam gedung melalui jalan rahasia bawah tanah. Mereka berhasil sampai ke ruang ganti dan menyamar sebagai perwira militer Rusia. Edward kemudian membawa Frank dan Marvin ke lokasi bom, sementara Sarah menjaga pintu tempat mereka mendobrak masuk. Tak lama kemudian, ketiganya menemukan bom koper yang ditenagai oleh merkuri merah yang tidak terdeteksi. Namun saat mereka hendak pergi,
mereka dihadang oleh kaca yang mengikuti perintah yang lebih tinggi. Frank beralasan bahwa bom tersebut terlalu kuat untuk dimiliki oleh negara manapun dan harus dimusnahkan. Dia akhirnya berhasil membujuk mantan kekasihnya untuk berpindah pihak dan bergabung dengan mereka. Setelah itu mereka keluar dari tempat itu sebelum tentara Rusia dapat mencapai mereka. Nah, kembali ke tempat persembunyian Marvin, kelompok tersebut sedang merayakan kesuksesan mereka saat Frank menerima telepon dari Victoria. Dia mengungkapkan bahwa Edward dikurung secara khusus karena dia ingin meledakkan bom di Moskow. Nah, sebelum Frank sempat bereaksi terhadap berita tersebut, Edward yang anti komunis menodongkan senjata padanya. Dia membenarkan pesan Victoria, juga mengakui bahwa dialah yang membocorkan proyek Nightshade dan membuat kesepakatan dengan Jack untuk mendapatkan bom tersebut. Beberapa saat kemudian, Jack muncul di tempat kejadian dan berterima kasih kepada Edward karena telah membantunya. Orang tua itu kemudian menembak kaca dan menyebabkan kematiannya di tangan Frank sebelum pergi dengan membawa bom. Ketika tampaknya pihak jahatlah yang menang, hal lain muncul. Saat menaik pesawat, Jack mengkhianati Edward, berniat memenjarakan dan menyiksanya hingga mengungkap semua rahasianya. Setelah itu, lelaki tua itu diborgol dan dikurung di dalam sangkar kecil di dalam pesawat. Namun di tengah penerbangan, Edward yang cerdas berhasil melepaskan borgolnya dan mengambil beberapa botol kecil berisi racun saraf dari sepatunya. Dia kemudian memberikan penawarnya kepada dirinya sendiri sebelum melepaskan bahan kimia tersebut di sekitarnya, membunuh semua orang di dalamnya kecuali Jack. Sementara itu, Frank, Marvin, dan Sarah ditangkap oleh tentara Rusia yang bersiap mengeksekusi mereka karena membunuh kaca. Untungnya mereka diselamatkan oleh Victoria yang tampaknya mengambil posisi penembak jitu dari kejauhan. Dia dengan mudahnya menembak semua tentara Rusia, sementara pacarnya duduk di sampingnya, memuji sikapnya yang berani. Setelah menetralisir ancaman tersebut, pacar Victoria memberitahu kelompok tersebut tentang pendaratan darurat pesawat dan keberangkatan Edward ke kedutaan Iran di London. Mendengar hal ini, kelompok tersebut memutuskan untuk terbang ke London untuk mencari Edward. Namun sebelum mereka bisa naik ke pesawat, mereka disergap oleh Han sekali lagi. Nah, setelah itu terjadilah duel sengit antara Frank dan Han. Keduanya tampak sama-sama tangguh. Pada satu titik, Frank berhasil menahannya di bawah totongan senjata, meminta agar dia mendengarkannya. Dia kemudian meminta bantuan Han dalam misinya dengan alasan bahwa 11 juta orang akan kehilangan nyawa jika mereka tidak menghentikan Edward meledakkan bom. Frank bahkan memberikan pistol kepadanya untuk mendapatkan kepercayaannya. Sikap ini pun akhirnya meyakinkan Han yang setuju untuk membantu meskipun dia bersumpah untuk menyelesaikan masalah setelah misi tersebut. Di sini terungkap bahwa keduanya adalah mantan teman yang kemudian berubah menjadi musuh setelah Frank mengkhianatinya. Sekarang kelompok beranggotakan 5 orang tersebut memulai misi mereka untuk mengambil kembali bom tersebut. Nah, sebagai bagian pertama dari rencana mereka, Sarah merayu duta besar Iran dan menyandera dia. Selanjutnya, Marvin berperan sebagai calon pembelot yang berhasil mendapatkan izin masuk ke kedutaan. Dia kemudian meniup sistem air di gedung tersebut, menyebabkan kebocoran besar. Hal ini memungkinkan anggota tim lainnya memasuki kedutaan dengan menyamar sebagai tukang ledeng. Nah, setelah itu Sarah berhasil mengambil kunci berangkas besar tempat Edward diduga bersembunyi. Sesuai dengan asumsi mereka, Edward berada di dalam berangkas tempat dia menangkap Jack. Orang tua itu memicu terjadinya bom Nightshade sambil mengungkapkan bahwa dia ingin membalas dendam kepada seluruh komunitas spionase atas peran mereka dalam mengurungnya dan tampaknya membunuh keluarganya. Beberapa saat kemudian, Sarah berhasil mengambil kunci berangkas dan menyerahkannya kepada Frank. Mereka kemudian memasuki berangkas hanya untuk menemukan mayat Jack dan beberapa penjaga. Segera setelah itu, penjaga kedutaan menemukan pelanggaran tersebut dan akibatnya mereka melepaskan tembakan ke arah tim Frank. Di tengah baku tembak, Edward menyandra Sarah dan melarikan diri menuju bandara untuk menghindari ledakan yang akan terjadi. Han dan Victoria mengejar mereka dengan mobil, sementara Frank dan Marvin mencuri helikopter kedutaan. Selama penerbangan, Marvin mencoba untuk melucuti bom dengan memotong kabel yang menyebabkan penghitung waktu mundur lebih cepat. Menambah tantangan mereka dikejar oleh penjaga kedutaan bersenjata yang melepaskan tembakan ke arah kelompok tersebut. Akibatnya helikopter kehilangan kendali dan jatuh ke tanah. Para sahabat berhasil bertahan hidup dengan beberapa luka ringan, namun bom masih terus berdetak. Setelah itu, keduanya membajak kendaraan secara acak dan bergegas menuju bandara.
Nah, dalam adegan berikutnya, Edward menaiki pesawat Han, tapi dia segera dihadang oleh Frank dengan bom koper di tangannya. Edward menahannya di bawah tutukan senjata dan memaksanya turun dari pesawat bersama pacarnya serta bomnya. Frank menurutinya, mengizinkan lelaki tua itu terbang. Saat itu, Han dan Victoria tiba di tempat kejadian dan melihat bahwa koper itu masih di tangan Frank. Hal ini membuat mereka kehilangan harapan untuk bertahan hidup dan menunggu kematian mereka yang sudah dekat. Namun saat pengatur waktu berbunyi, pesawat tersebut meledak di udara yang pada akhirnya menewaskan targetnya. Di sini terungkap bahwa Frank berhasil mengeluarkan bom dari koper dan menyembunyikannya di pesawat sebelum menghadapi Edward sebelumnya. Semua orang senang kecuali Han yang dengan marah meminta 30 juta dolar untuk pesawatnya dan tambahan 20 juta dolar karena tidak membunuh Frank. Film ini berakhir dengan Sarah yang terlihat menikmati misi berikutnya di Caracas bersama Frank dan Marvin.